tangan kanannya dan buzur di tangan kirinya, terjadi sesuatu yang sangat membuat moral bangsa Arab ini jatuh. Karena ada manusia, ada seorang lelaki yang hanya menyampaikan Islam, lalu dia dihinakan, diinjak-injak harga dirinya, dan tidak ada satupun menolong. Siapa dia? Muhammad SAW. Beliau telah diinjak-injak harga dirinya oleh Abu Jahal. Saat itu ada seorang budak dari pelayannya Abdullah bin Jundan. Beliau melihat kejadian itu. Beliau berteriak-teriak di hadapan halayak ramai. Kenapa tidak ada yang menolong? Apakah seperti inikah keadaan bangsa Arab? Dan tidak ada yang menggubris perkataan dia. Sampai ketika si perempuan ini, pelayannya Abdullah bin Jundan, pergi ke perbatasan gerbang kota dan bertemu Hamzah. Diceritakanlah sama beliau, wahai Hamzah, tahukah apa yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada ponakanmu? Dia dengarkan dengan sesama apa penuturan wanita itu. Sampai disitulah dadanya mendidih. Beliau menyampaikan, apakah engkau melakukan ini kepada keponakanku, padahal aku telah mengikuti agamanya, dan apa yang katakan oleh beliau, aku mengikuti katakannya. Disitulah kaget semua para petinggi-petinggi yang ada di sekitaran Darun Nadwa. Kaget karena ucapannya, bukan karena pukulannya. Karena di situ pernyataan Hamzah perlu. Biarkan dia, ini salahku. Akhirnya Hamzah pergi dan dia merenungi perkataannya. Apa benar apa yang aku katakan? Sehingga ada keraguan di dalam riwayatnya, ada keraguan, ada kekhawatiran. Namun setelah itu beliau berdoa, ya Allah, teguhkanlah aku jika benar di jalan agama ini. Tapi kalau tidak benar, maka biarkanlah aku dengan agama masa laluku, agama nenek moyangku. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Hamzah, dan beliau menemui Rasulullah dan menyampaikan cerita itu dan yang terjadi saat di Darun Nadwa. Maka saat itulah beliau di depan Nabi bersaksi akan membelanya. Nah, inilah sesuatu yang membuat ketar-ketirnya para pimpinan Quraisy, karena seorang Hamzah telah menjadi pendukung Rasulullah, sehingga banyak di antara kaum muslimin antusias, merasa senang, merasa gembira dengan masuk Islamnya Hamzah. Dan di saat itulah beliau kemana-mana mendampingi Rasulullah, mengawal kaum muslimin, sehingga ketika terjadi berbagai macam penganiayaan, terjadi berbagai macam boikot kepada kaum muslimin, Hamzah ingin melawannya. Namun Hamzah diberikan peringatan oleh Rasulullah agar bersabar. Muthalib sebagai perisai pertama, dan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab sebagai perisai kedua. Maka Islam sempurna dengan dua orang ini, karena dua ini memiliki kekuatan dan memiliki sesuatu yang tidak dimiliki kaum muslimin lainnya. Maka Hamzah dan Umar serta sahabat lainnya berbondong-bondong membantu Rasulullah. Dakwah kemanapun beliau dampingi, mengajak, bahkan melindungi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ardi wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Tsumma hadahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Wa man syakara falahu jazaa jannatan wa harira wa na'ima wa mulkan kabira. Wa man kafara walam yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Karena beliau ada uzur, dan kita doakan semoga semua proses persalinan ataupun proses kelahiran istri beliau dipermudahkan oleh Allah. Jadi beliau izin ke Solo mungkin lebih kurang 2 minggu sampai nanti lahir sesuai dengan jadwal manusiawi. Al-Quran itu dia unik. Al-Quran itu tidak sama seperti ilmu-ilmu yang lainnya, tidak sama seperti bacaan-bacaan yang lainnya. Al-Quran itu dia ruh, sebagaimana kemarin kita sampaikan. Orang yang di hatinya itu bersih, orang yang di hatinya itu
ada niat untuk dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan mudahkan ia dengan izin Allah. Ada orang yang tidak ada niatan sama sekali untuk dekat dengan Al-Quran, dalam artian mau berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara apapun, entah dengan cara mengaji, entah dengan cara mendengarkan nasihat, entah dengan cara menghadiri majelis ilmu, ya, maka Al-Quran tidak mau berdekat dengan dia. Ya, sebagaimana sering disampaikan oleh para ulama, ada orang yang melihat Al-Quran pun dia tidak mampu, apalagi megang, apalagi membacanya. Diakui apa enggak diakui? Ada orang yang hanya membaca Al-Quran di saat ia sholat. Itu pun kalau dia sholat. Kalau nggak sholat, kapan dia baca Al-Quran? Itulah Al-Quran. Dia akan dekat dengan seorang, ya. Dia akan mau masuk ke dada seorang apabila di hatinya itu ada cahaya, apabila di hatinya itu ada kemauan untuk mau berinteraksi dengan, maka Al-Quran itu adalah cahaya. Ya, maka kalau kita membaca Al-Quran, kalau kita mau memasukkan Al-Quran dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam hafalan kita, dalam otak kita, maka bersihkan hati. Jadi kalau hati ini kotor, Al-Quran tidak akan mau masuk. Sebagaimana ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau tidak salah, Al-Quran dengan musik tidak akan bisa bersatu sampai kapan. Kalau di dalam hatinya, di dalam pikirannya ada musik, maka Al-Quran tidak akan menyatu di situ. Maka kalau Al-Quran itu mau masuk ke dalam hati, mau masuk ke dalam otak kita, maka jadilah itu. Ya, bisa nggak gelap dengan terang bersatu? Enggak. Agak susah. Bisa nggak? Sama-sama. Bisa Jadi remang-remang gitu. cahaya dan kegelapan bisa. Nggak bisa. Begitulah Al-Quran dengan kemaksiatan. Maka yang paling utama, kalau kita mau membaca Al-Quran, kalau kita mau ingin memulai untuk berinteraksi dengan Al-Quran, maka yang pertama adalah bersihkan hati. Bagaimana cara kita membersihkan hati? Setidaknya kita ada keinginan, kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, berikanlah aku hidayah, ya Allah, mudahkan hatiku di dalam ketaatan, ya Allah, mudahkan lisanku dengan baca Al-Quran, dan seterusnya. Ya, bahkan para ulama sebagaimana yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab At-Tibyan fi Hamlatul Quran, ya, beliau situ banyak menyebutkan tentang adab bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Harus dalam keadaan suci, kemudian harus menghadap kiblat, memakai pakaian yang rapi, dan seterusnya, baru kita membaca ta'awud, dan seterusnya. Karena Al-Quran tidak sama dengan yang lain. Dia tidak sama dengan seperti kita membaca koran, baca tabloid,